Bahaya merokok, minuman keras, dan nafsa bagi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku kelas 5? Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Pak Anta di sini ya. Di materi terakhir anak-anak di bab 9. Bab 10 anak-anak. Ya, bab 10. Karena bab 10 ini adalah materi terakhir untuk PJOK anak-anak. Oh ya anak-anak, gimana puasanya hari ini? Lancar ya? Sudah ada yang bolong belum? Kelas 5. Ayo. Semuanya saya harapkan full ya, terutama yang laki-laki wajib full ya. Terutama laki-laki ya. Terima kasih untuk ayah bunda di rumah selalu mendampingi putra-putrinya untuk pembelajaran daring ya. Selama semester ini ternyata kita masih daring anak-anak ya. Ya mudah-mudahan di ajaran baru nanti semuanya ada perubahan ya, jadi kita bisa tatap muka ya, bisa berjumpa kembali di madrasah tercinta kita ya, Emi Krishna. Kangen enggak? Wah, pasti kangen sekali ya. Baik anak-anak, silakan silakan diambil bukunya, disiapkan buku materi mass medianya. Sudah anak-anak? Sudah ya? Oke. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dibuka 141 anak. Halaman 141. Pak Anta akan menjelaskan tentang bahaya rokok ya, minuman keras, nafsa bagi kesehatan kita ya. Sudah anak-anak? Baik, kita mulai ya anak-anak ya. Di situ ada tujuan pembelajaran anak, di mana ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami bahaya rokok dan minuman keras bagi kesehatan. Nah, itu kalian harus memahami betul. Ya. Yang kedua, ada tujuan lagi yaitu memahami bahaya nafsa bagi kesehatan. Yang ketiga, memaparkan bahaya rokok dan minuman keras bagi kesehatan, serta yang keempat memaparkan bahaya nafsa bagi kesehatan. Jadi bisa paham betul ya bahaya rokok, memaparkan gimana, terus bahaya nafsa bagi kesehatan. Kita lanjutkan anak, dibuka halaman 141. Di situ yang poin pertama nanti kita ada 2 poin ya, A dan B di situ tentang bahaya rokok dan minuman keras bagi kesehatan. Poin yang kedua adalah bahaya nafsa, narkotika, psikotropika dan zat aktif ya bagi kesehatan. Yang pertama dulu anak, bahaya rokok dan minuman keras bagi kesehatan. Nah, rokok berdampak buruk bagi kesehatan, itu sudah jelas sekali nah ya. Ya, namanya juga rokok itu sudah pasti buruk bagi kesehatan. Karena banyak mengandung zat berbahaya di dalamnya. Jadi jangan sekali-sekali ya kalian ingin atau mencobanya ya. Beberapa zat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah tar. Ya, ada tar. Tar adalah cairan kental berwarna coklat tua atau hitam yang terdapat pada daun tembakau anak-anak. Ya. Tar dalam rokok akan tertimbun sebagai kotoran yang dapat merusak sistem pernapasan. Tar dapat menyebabkan penyakit bronkitis dan kanker paru-paru. Nah, ya kan? Sangat berbahaya sekali, ya. Terus yang berikutnya ada zat nikotin. Ya. Nikotin adalah zat racun dalam tembakau yang dapat menyebabkan kecanduan bagi para perokok. Nah, ini nikotin ini yang sangat berbahaya juga. Ini karena apa? Akhirnya kecanduan. Kalau sudah kecanduan itu susah sekali untuk menghilangkan rasa kecanduan itu. Jadi pengennya ya merokok terus gitu ya. Nikotin dapat merusak jaringan otak, menyebabkan darah cepat membeku dan mengeraskan dinding pembuluh darah. Ya. Itu ya nak ya. Terus yang ketiga, yang C, karbon monoksida adalah gas yang sangat beracun dan mudah terikat dalam darah. Nah, karbon monoksida dapat menghambat peredaran darah dan menyebabkan tubuh kekurangan oksigen anak-anak. Jadi
3 ada terakhir. Ya, keempat ada zat karsinogen. Ya, adalah zat yang dapat menimbulkan kanker di dalam tubuh. Waduh, sangat berbahaya sekali nih ya. Zat ini dapat menimbulkan kanker dalam tubuh. Rokok mengandung banyak zat yang bersifat karsinogen. Contohnya zat tersebut adalah tobacco specific and nitrosamines, ya, atau benzen. Ya, disebut juga dengan pestisida. Wah, ini banyak sekali nih zat-zatnya ya. Nah, selain membahayakan kesehatan si perokok, asap rokok juga membahayakan kesehatan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini saya pesan sekali, kalau kalian sayang sekali sama keluarga, mungkin yang masih merokok, tolong anak-anak, kalian adalah pelopor kesehatan, ya, pelopor kesehatan di rumah, di keluarga kalian sendiri. Tolong diingatkan, ya, tolong diingatkan, karena berbahaya sekali untuk orang yang tidak merokok di sekitarnya. Ya, kalau memang susah sekali, kita tetap harus berusaha mengingatkan. Ya, itu tadi karena ada zat nikotin yang mengakibatkan kecanduan tadi. Ya, asap rokok juga terhirup oleh orang-orang di sekitar perokok atau sering disebut sebagai perokok pasif. Nah, itu juga ada efek sampingnya, ada dampaknya juga. Ya, bahaya yang ditimbulkan akan lebih besar anak-anak. Hal tersebut karena racun berbahaya dalam asap rokok tidak tersaring ketika terhirup oleh para perokok pasif. Merokok dapat menimbulkan penyakit bronkitis, asma, kanker paru-paru, ya, kanker kerongkongan dan serangan jantung. Sampai seperti itu anak-anak ya. Jadi tolong, mungkin ayahnya, masnya yang di rumah merokok, tolong diingatkan anak-anak ya. Ya, pesan Pak Anta, biarpun susah tetap kita berusaha untuk mengingatkan. Kalau kalian betul-betul sayang kepada keluarga kalian, ayah, mas, ya, tolong disampaikan, ya. Kasihan, ya. Nanti jangan sampai ada di penyesalan di belakang hari. Ya, sudah jelas di sini di pelajaran ini yang kita bahas ini adalah rokok itu sangat membahayakan sekalian anak, ya. Lanjut anak-anak. Bahaya minuman keras bagi kesehatan. Yang kedua, ya, minuman keras atau disebut juga dengan miras adalah minuman yang memiliki kandungan alkohol tinggi sehingga dapat memabukkan. Ya, kalau bahasa Jawa ini mendem, ya, itu ya, memabukkan. Minuman keras ada 3 jenis anak-anak, yaitu minuman keras ringan dengan kadar alkohol 2 sampai dengan 4%, sedangkan minuman keras sedang dengan kadar alkohol 4 sampai dengan 9%. Dan minuman keras berat dengan kadar alkohol di atas 10%. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya. Contoh minumannya keras apa? Anggur, arak, tuak, dan bir. Ya, itu ada contoh-contoh minuman keras yang di atas 10%. Minuman keras berbahaya bagi kesehatan karena dapat apa? Mengganggu sistem saraf pusat, yang berarti kesadaran dan keseimbangan tubuh tidak terkontrol. Merusak sel-sel hati, mengganggu kerja lambung, serta dapat mengakibatkan kelumpuhan anak. Sampai seperti itulah ya anak ya. Jadi rata-rata kalau anak yang orang yang mabuk itu kesadarannya mesti berkurang anak. Ya, berjalan pun juga tidak bisa. Apalagi diajak omong, diajak berbicara itu masya Allah ya, tidak nyambung anak-anak. Ya, semacam itu. Kan akhirnya rugi sendiri. Ya, buat apa semacam itu ya? Jadi jangan sekali-sekali mencoba ya. Ya, jangan sekali-kali mencoba. Lanjut anak ya. Orang yang mabuk ya akibat minuman keras akan kehilangan kesadaran dan cenderung menjadi mudah marah pasti, serta berbuat nekat. Makanya berhati-hatilah ya anak ya. Ini adalah salah satu penyebab banyaknya tindakan kejahatan yang dilakukan di bawah pengaruh minuman keras. Jadi kesadarannya sudah hilang anak-anak. Jadi tidak bisa mengontrol emosinya. Bawanya emosi tok, ya, bawanya marah saja, ya. Makanya lebih baik kita menjauhi semacam itu, ya. Peredaran minuman keras di Indonesia diatur dengan peraturan Presiden dan peraturan Menteri Perdagangan. Jadi tidak boleh semena-mena, tidak boleh sembarangan, ya. Di sini minuman keras yang berada di
luar ketentuan peraturan atau tanpa izin dari pihak yang berwenang disebut minuman keras ilegal, ya, dan harus dimusnahkan oleh aparat kepolisian. Nah, itu makanya bisa ditindak hukum, ya. Jadi harus ada izinnya. Sampai sini jelas anak-anak ya untuk poin yang pertama. Kita lanjutkan untuk poin yang berikutnya. Yang B adalah bahaya nafsa. Apa itu nafsa? Itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, ya, zat adiktif lainnya, ya, bagi kesehatan. Kita bahas satu-satu ya, nak ya. Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengaruhi ke sistem saraf sehingga menyebabkan orang menjadi tidak sadar, kehilangan rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan. Nah, narkotika dapat dikelompokkan menjadi narkotika alami dan narkotika buatan anak atau sintetis. Narkotika alami adalah zat narkotika yang langsung dapat digunakan tanpa proses lebih lanjut anak-anak. Contohnya apa, anak? Daun ganja, ya, di situ ada ya, candu, opium, morfin, heroin, dan kokain. Nah, itu yang langsung dapat diproses, langsung digunakan. Sementara itu, narkotika buatan adalah narkotika yang telah melalui proses lebih lanjut anak-anak dan banyak digunakan untuk kepentingan medis. Nah, jadi tidak boleh disalahgunakan di sini sebenarnya ya. Yang digunakan untuk medis ini adalah pengobatan. Contohnya, narkotika buatan adalah dexamfetamin, ya, dexamfetamin, ya, metadon, ya. Itu adalah beberapa jenis narkotika sebenarnya digunakan dalam dunia medis untuk pembius sebelum operasi dilakukan, ya. Biasanya kalau sebelum operasi dilakukan itu ada disuntikan, ya, obat penenang misalnya, jadi mengurangi rasa sakit, ya. Akan tetapi saat ini banyak sekali terjadi penyalahgunaan narkotika anak-anak, ya. Narkotika berawal dari coba-coba, merasa suka dan senang saat menggunakan. Ini sangat berbahaya sekali nih. Kalau sudah suka dan senang menggunakan itu sangat-sangat susah dilepas, ya, sangat susah dihilangkan, ya. Merasa ketagihan akhirnya dan akhirnya timbul ketergantungan. Nah, kalau sudah ketergantungan susah anak, ya. Orang yang mengalami ketergantungan, dia akan terus menambah dosis narkotikanya dari hari ke hari. Yang biasanya 1 hari sekali, itu bisa sampai sehari berapa kali. Padahal penggunaan narkotika secara sembarangan sangat berbahaya bagi kesehatan, ya. Penyalahgunaan narkotika dapat membahayakan fisik maupun psikis, ya, kejiwaan seseorang. Bahayanya akibat penyalahgunaan narkotika terhadap fisik seseorang diantaranya dilihat, ini fisiknya ya, nah, ya, kerusakan sistem saraf anak-anak, ya, kerusakan sistem saraf. Kemudian ada gangguan pada jantung dan pembuluh darah, ya. Kemudian kerusakan pada paru-paru, kerusakan kepada sistem pernapasan. Hati tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Timbul perubahan fungsi otak, ya. Kemudian gangguan pada kulit, kemudian gangguan pada sistem reproduksi, dan ke-9 adalah kematian, ya. Ujung-ujungnya adalah kematian anak-anak. Dan kebanyakan di zaman sekarang itu ada yang diserang adalah generasi muda, ya. Jadi jangan sekali-sekali kalian harus betul-betul tidak boleh mencoba, ya. Dan rasa ingin tahu, jangan sekali-kali punya rasa ingin tahu mencoba, tidak usah lah, ya. Tapi jaga juga kalau misalnya ada orang yang tidak dikenal, ya, terus menawarkan sesuatu untuk dikonsumsi, ya, lebih baik tidak usah, ya, ditolak saja, ya, anak-anak, karena mereka-mereka itu dia menyerangnya apa? Anak-anak, ya, usia kalian, generasi muda, ya, dia itu ingin merusak generasi muda, ya, banyak kasus, ya. Tolong pesan pantah, hati-hati. Baik, kita lanjutkan. Sementara itu untuk bahaya penyalahgunaan narkotika terhadap kondisi psikis, ya, atau jiwa.
seorang, ya. Yang pertama, menurunkan rasa pede atau percaya dirinya akan menurun, isinan malian, ya. Kemudian menimbulkan kesulitan untuk berkonsentrasi, jelas, ya. Kan akhirnya merusak generasi, kan, udah. Yang ketiga, mengakibatkan rasa tidak tenang, gelisah dan tertekan terus. Yang keempat, menyebabkan tingkah laku brutal dan mudah marah. Yang terakhir, mengakibatkan lamban dan ceroboh dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, ini itu untuk kejiwaannya anak-anak, ya. Jadi tidak ada baiknya sama sekali, tidak ada, anak. Jadi jangan sekali untuk mencoba, ya. Narkotika diatur dalam Undang-Undang nomor berapa, anak? Ya, betul, nomor 35 tahun 2009, ya. Penyalahgunaan narkotika dapat dikenai sanksi pidana penjara bahkan pidana mati dan hukuman denda, anak-anak, ya. Itu, ya. Di sini pengawasan terhadap narkotika biasa dilakukan oleh siapa? BNN. Apa itu BNN? Badan Narkotika Nasional, ya. Itu, anak-anak. Tugas BNN ada apa, anak? Tugasnya adalah mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Lanjut, anak, ya. Psikotropika adalah zat atau obat, anak-anak, baik alami atau sintetis, bukan narkotika, yang dapat mempengaruhi suasana saraf pusat, ya, dan mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku. Nah, ini secara umum psikotropika dapat dibedakan menjadi obat perangsang atau stimulun, ya, penekan saraf pusat atau depresan, ya, dan obat halusinasi. Waduh, habis halusinasi, guys, berhalusinasi berarti. Mengkonsumsi obat ini halusinasi saja terus, ya. Contohnya, ya, diantaranya ekstasi, wah, ini sabu-sabu, ya, magadon, mandrax, wah, metilfenidat, sedatin, dan apa ini, fenobarbitol. Nah, itu jenis-jenis obat, ya, psikotropika. Banyak sekali jenis-jenisnya, anak-anak, ya, ternyata, ya. Ya, tapi yang sering kita dengar itu adalah sabu-sabu, ya, jenis ekstasi, sabu-sabu, ya, itu, ya. Lanjut, zat adiktif adalah apa, anak? Ya, zat yang bersifat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Ya, ini yang berbahaya ini, ya. Dapat berupa zat alamiah, semi sintetis, dan sintetis buatan. Contohnya zat adiktif itu apa tadi? Yang pertama kita bahas, ya, ada rokok, nah, dan minuman keras. Nah, itu juga termasuk adalah zat adiktif. Selain itu, lem, penghapus, cat, thinner, dan bensin juga merupakan contoh zat adiktif yang sering disalahgunakan. Nah, makanya ini betul-betul kalian harus paham, zat adiktif itu ternyata ini. Nah, ya, jadi jangan sampai salah menggunakannya. Baik, anak-anak, sampai di sini sudah jelas, ya, anak, ya, tentang bahaya rokok, ya, nafsa, minuman keras, ya. Jadi sekali lagi jangan sekali ingin mencoba, ya, anak, ya. Ya. Baik, silakan dibuka halaman 147, anak. Di situ ada soal penilaian pembelajaran, kita bahas sama-sama, ya. Siap, anak-anak? Oke, kita bahas. Nomor 1. Salah satu zat berbahaya dalam rokok adalah apa tadi, anak? Ya, C, tar. Betul. Nomor 2, orang yang tidak merokok namun terdampak asap si perokok disebut apa tadi? Perokok pasif. Betul. Nomor 3, zat dalam rokok yang dapat menghambat peredaran darah dan menyebabkan tubuh kekurangan oksigen adalah apa, anak? Iya, karbon monoksida. Lanjut, nomor 4. Beberapa penyakit yang dapat muncul akibat kebiasaan merokok adalah apa, anak? Betul, C, bronkitis, kanker paru-paru, dan serangan jantung. Ya, lanjut, nomor 5.
Peredaran minuman keras diatur dengan peraturan presiden dan peraturan menteri perdagangan agar titik-titik apa anak? Ya, tidak mudah disalahgunakan orang. Yang B. Lanjut, nomor 6. Bahaya minuman keras bagi tubuh adalah apa anak? Bahayanya? Ya, betul. A. Merusak fungsi lambung. Ya. 7. Salah satu contoh narkotika alami adalah, ayo, tadi apa? Pak Anta jelaskan. Ya. D. Daun ganja. Nomor 8. Pengawasan terhadap narkotika di Indonesia dilakukan oleh siapa? Iya, BNN. Ya. Lanjut nomor 9. Psikotropika adalah apa yuk? Tadi. Ya. Zat atau obat, baik alami atau sintetis, bukan narkotika, yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku. Berarti yang mana? A. Ya. Nomor 10. Penyalahgunaan nafsa mengakibatkan apa anak? Iya, otak sulit berkonsentrasi. Ya. Baik anak-anak, mungkin ada yang ditanyakan? Sebelum Pak Anta tutup materi atau pertemuan hari ini tentang bab terakhir di bab 10 ini, silakan Pak Anta tunggu. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya? Ada? Nah, kalau tidak ada, kalau biarpun ada nanti ya bisa japri Pak Anta ya. Baik anak-anak, untuk tugas hari ini kalian kerjakan yang room B anak-anak. 1 sampai 5 itu ya dikerjakan di buku tugas. Ya anak ya. Oke, itu aja pertemuan kali ini ya. Semoga kalian bisa memahami betul materi dari bab 1 sampai dengan bab 10 anak-anak. Ya, biarpun kita dalam masa pandemi, terus kita ada daring proses pembelajarannya, kalau emang kalian masih belum paham, bisa japri ke Pak Anta di bab 1 sampai dengan bab 10. Kalau memang masih belum paham betul, bisa lihat di media pembelajaran di YouTube MI Krisna. Di situ sudah ada, tinggal kalian mengulang kembali materinya ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya. Mungkin itu saja dari Pak Anta. Sebelum kita akhiri, marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.